Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai video dari modul lanjutan, yaitu mengenai sequential dan interlock pada sistem DCS dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai video dari modul lanjutan, yaitu mengenai sequential dan interlock pada sistem DCS dan masih menggunakan software yang sama, yaitu firmware. Oke, mari kita lanjut ke modul. Kita share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah modulnya. Sistem sequential dan interlock. Jadi yang pertama kita akan praktek sistem sequential. Tujuannya itu yaitu pertama mengimplementasikan sistem kontrol pada DCS, dan yang kedua mampu menggunakan dan memahami cara kerja blok ST32 atau sequential table 32. Dan yang terakhir adalah lebih memahami proses sequential pada unit CO2 remover. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman flowchart. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman sequentialnya. Ini ada flowchartnya. Ketika start button ditekan, apabila logikanya 1, maka valve A akan open dan mengisi tangki hingga penuh. Kemudian, ketika tangki penuh, valve A akan close, dan di sini kita bisa milih lagi start button lagi. Jadi, sistem tidak akan lanjut ketika suatu logika belum memenuhi persyaratannya. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita bisa mendefinisikan switch dengan membuka folder FCS. Ada switch and switch def. Di sini kita akan deklarasikan input yang akan digunakan seperti start switch. Ini untuk menghidupkan high switch, low switch, valve A open and valve B open. Nah, ini kita buka dulu ya FCS-nya. Masih menggunakan software yang sama dan DCS virtual play machine. Untuk passwordnya masih sama, Centum juga. Oke. Tunggu loading. Ini kita system view. Sini saya akan menggunakan folder praktikum 2 ya. Ini FCS ditekan, terus ada dari folder FCS. Nih, ada switch, terus kita switch def. Nih, untuk start switch ini ada di SW226 di sini karena udah ada. Mungkin saya akan menggunakan ini saja. Start switch, high switch, low switch, valve A, valve B. Ini ada di SW202. Datanya udah oke. Dari sistem view FCS, terus kita buka function block. Ini kita pilih DDR03. Kita pilih DDR03 dan di sini ada insert function block. Kita buka sequence, ini dia, sequence table 16 sama. Oke. Untuk temnya adalah ST01. ST01. Oke. Bisa langsung kita save. Ctrl S atau di sini ada save. Oke. Next, dari sistem view kita buka ini. Kita silang dulu deh. Dari function block, terus kita buka DDR3 yang tadi.
Ini kita buka ini aja nih. Ini kita save, oke. Jadi kita ke DDR4. Sebenarnya karena emang programnya udah ada aja. Nah, kita masukin ini nih. Ini adalah window editor sequence table. Jadi kita akan mengubah jumlah baris sinyalnya dengan cara kita perlu pilih menu view ini, terus kita change sinyal. Karena di sini conditionnya udah oke, langsung kita oke. Next, kita akan setting tag name. Nih, kita tag name ini settingnya di sini. Tik STAR. Yang pertama adalah star_sbytch.pv. ch.pv. Terus ada high underscore sbytch.pv dan low underscore sbytch.pv. Oke. Nah, untuk data sinyalnya ini kita onin semua. On. Next, setting comment untuk sinyal. Ini boleh diisi ya, boleh diisi atau enggak. Tapi karena untuk mempermudah, langsung aja kita isi. Start, high level, low level. Oke. Next kita akan setting tag name untuk actionnya. Ini condition, ini action. Actionnya itu ada valve A open PV, valve underscore A underscore open titik PV, valve underscore B underscore open dot PV. Nah, untuk datanya itu di high ya, high. Komennya adalah valve A buka, valve B buka. Oke, nice. Dan kita akan men-setting step. Kita akan men-setting stepnya. Istilah label step. Kita akan isi di sini. A itu nilainya 1, langkahin A ini 2. Selanjutnya kita akan mengisikan aturan-aturan sinyal berikut. Di C0 ini itu aturan satunya Y, berarti ini Y. C01 juga aturan 3-nya Y, berarti Y-nya ada di sini. Oke, kemudian ada C02 itu aturan 2-nya Y. Jadi di sini nih Y. C02 aturan satunya N. C02 aturan 3-nya Y. Dan yang untuk low level C03 aturan 4-nya Y. Aturan satunya Y. Apakah sama? Sama ya. Y, Y, N, Y, 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 Y. Yang kedua, kita akan settingkan aturan aksi di sini nanti dia. Aturan A1. Aturan 1 A01 Y. Di sini Y. Aturan 2 A02 N. Aturan 2 aturan 3-nya itu Y. Dan ini adalah N. Dan kita akan setting next step. Nih, stepnya ada di sini. Dan ini ini sama. Bagian atas aturan 2A. 2A. 4A. Kemudian 22 2 4 1 1. Oke, sama 2 dan 1. Oke. Next kita akan men-set dialog box
bisa diklik titik ini. Itu settingannya adalah period execution type T. Oke, timer. Terus ini adalah output only nih, sama. Oke. Next, saving and text function. Ini save. Oke, sudah ke save. Next, simpanlah hasil ST dengan klik menu and save, lakukan test function untuk kerja ini. Oke, ini bisa kita exit. Tadi udah di save ya kan? Di sini kita akan test function dulu, fcs test function. Oke, ditunggu. Untuk mengoperasionalkannya, nanti pada saat ini udah running nih, udah nyambung ya, tandanya itu ada lampu hijau. Kita akan mengklik menu name, nanti di sini ada menu name, dan kita akan memanggil semua flashpad ini. ST01 itu ini, start switch ini, high switch ini, low switch ini, gitu. Kita akan mengoperasionalkan ini dengan cara untuk ST01 nanti masuk ke mode otomatis. Ini bisa kita tunggu dan oke. Oke. Sedikit lagi. Udah bisa ada yang error guys. Ini kita coba program di DDR3 deh. Nah, masalahnya DDR3 ini udah ada nih. Kita nggak akan bisa mengubah ini. Ini DDR4. Kita udah masukin. Ini kita akan running.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pakai ini. Sebenarnya sama aja sih, cuman ini karena udah ada gitu kan. Karena yang pertama kita akan mempraktikumkan sistem sekuensial, kita akan menggunakan ini. Oke. Jadi sama ya. Nih. Kita lihat. Ini ada ST01, ini ST01, ini star switch. Ini ada star switch, high switch, low switch. Starnya di sini bedanya. Oke, yang pertama kita akan mempraktikumkan ubah mode ST menjadi auto. Di sini kita bisa klik auto, itu yang tengah. Oke. Kalau udah, on kan star switch. Ini star switch on. Oke. On kan high switch. Ini high on. Oke. Amati valve A dan valve B serta step yang sedang dijalankan pada ST01. Monitoring juga dapat dilakukan dengan window tuning dengan pilih faceplate ST01 klik. Nah, jadi kan ini yang di sini step 1 itu 0, 0. Ini udah high. Berarti yang high itu yang ini di switch ini. Coba ya, kita klik kanan. Oh, ini. Kita bisa ke tuning di sini. Ini adalah tabel window tuningnya. Ini PV-nya 00. Coba tabel ya. Kalau misalnya kita ke faceplate, ini sama. ST01 itu ini. Faceplate-nya sama, tuning, proses alarm. Kalau misalnya ini kita on in low levelnya yang jalan. Ini low level, ini high level, ini low level. Off open. So, kita off in dulu ya. Nih, kita jalankan, kita klik start, lalu valve A,
Terus kalau misalnya ini bisa bentrok gitu ya. Cuman ini kenapa masih 0? Nah, kita harus misalnya nih di sini coba ya, kan switch depth-nya tadi sebenarnya di sini nih, kita buat yang di sini gitu. STAR underscore SWITCH IGH underscore SWITCH LOW underscore SWITCH SWITCH. Terus ada valve underscore A underscore open, valve underscore B underscore open. 4 warning karena di bawah udah ada. Oke, kita pergi ke function block DDR4. Kita coba lagi gitu lah. Function block DDR4 ST01. Nah, ini kan udah oke nih. No warning kan? Sekarang kita jalanin ini. M14 bukan.
Ini sistem sekuensial. Ini jadi auto. Dua, tiga. Startnya hilang. Startnya hilang. Tapi ini ada. Tapi yang tadi hilang. Coba aja deh, misalnya nih. Ini udah startnya udah ditekan ECC-nya. Terus di sini kita akan mengoperasikan mode 1. Start ditekan, high switch on, amati valve A dan valve B. Oke. Di sini valve A itu kalau kita high-kan valve A dan tanpa menekan valve A dan valve B, maka dia hanya bernilai high level saja. Dan ini yang aktif adalah A1. Ini bisa kita tekan di tuning table, ini A1 ya kan. Terus
ST01 masih dalam start on, off kan high switch on, off, on kan low switch, mati valve A dan valve B. Ini low-nya level dan yang kedetek itu step di A1. Kalau misalnya valve A open, maka valve A akan bernilai open, low level, ini aktif. Valve B, maka yang bernilai on itu adalah valve B. Di sini valve B open. Nah, yang kedua kita akan masuk ke praktikum interlock logic. Jadi tujuannya itu adalah mendefinisikan fungsi interlock. Jadi di sini adalah sistem pengunci. Kemudian untuk operasi dan monitoring terhadap fungsi kontrol sekuensial. Dan yang terakhir adalah menerapkan dan mengoperasikan konsep interlock system pada kontrol sistem. Jadi gambarannya seperti ini. Mekanisme sistemnya dalam keadaan operasi normal, level tangki dikontrol oleh valve A melalui pengontrolan LC. Selain pengontrol LC, pada tangki tersebut dipasang 3 switch pendeteksi level, yaitu LSSA, ini sensornya. Ketiga switch berfungsi untuk mendeteksi keadaan level pada low. Aksi interlock system terjadi ketika 2 dari 3 switch detektor level aktif. 2 dari 3. Jadi yang kalau misalnya dua sensor aktif, maka dia aktif. Operasional logikanya itu N111 or 101 trigger on atau turn reset RS. Oke, lanjut aja ya. Ini bisa kita silang. Sini kita pakai sistem interlock logic. Di sini sama nih. Oh iya, kita akan program dulu nih di awal. Kita akan memilih FCS FCS 101. Nih. Function block juga. Ini DDR02. Ini apa nih? FCS 101. Interlock. Ada interlock. Function block. Double klik DDR2. Ini function block. Double klik DDR2. Nih. Ini kita harus double klik dev under folder FCS. Kita akan ke dev. Nih. Dev. Kita akan mencari LSA. Ini di bawah sih tadi. Nih. LLA. Nih ya, LLA, LS, LLB, LLSC. Terus sama reset. Jadi yang dipakai itu 4 ini. Oke. Double klik file AN.
Ya. Di reset normal untuk RS101, kemudian di save, double klik file AN101. AN101 pada folder FCS message. AN101, oke. Pilih tag name ini, level tank low, oke. Kemudian kita save. Udah ya. Next. Blok fungsi logika, window function block, tadi ada di DDR7. Nah, seperti ini. Tekan tombol pemanggil, ini ESD itu ini. LC64, oke. Elemen logika yang diinput, ada input logika. Kompleks, tapi ini belum ada ya. Elemen logika yang tersedia adalah input, output, dan blok komparator. Select elemen. Ini, oke. Kemudian di sini kita buka function block di DDR7. Ini. Logic ESD, LC alarm, control pakai sequence. Pada window pesan, klik masukkan pada name, klik ESD, enter. Oh, ini kita jalanin dulu. Lagi. Ini name menu underscore interlock and logic. Nah, ini ESD yang tadi kita setting, ada ini. Aktifkan faceplate untuk ini, udah.
Ada window pesan, klik name, masuk ESD, enter, udah. Kalau ini on nih, dia belum jalan, paham ya? Kan tadi dia dibilang 2 dari 3. Ini on. Nah, tuh baru jalan tuh. Cuman muter satu doang. PV-nya bergerak nih. SV-nya misalnya 10. Dia akan mengisi ke 10 ini. Mengisi. Jadi dia aktif ketika 2 dari 3 sensor yang ada itu aktif. Kalau 1 itu belum. Kalau 3 udah pasti aktif. Ini kita on-in. Dia jalan tuh, jalan. Tuh dia jalan tuh sampai 10. Oke. 10. Coba kita kosongin ya. Coba kita tambah nih di 50. Dia kan mengisi nih tangkinya. Oh, ini airnya. Udah 50. Oh, kita off in 1. Ini enggak. Sini jadi 60. Nah, jadi seperti itu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Bye-bye.